Aksi massa buruh di DPR dilatar belakangi pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Massa buruh menuding Omnibus Law yang digadang-gadang pemerintah untuk menarik investasi asing tidak berpihak pada kaum marginal. Rencana pemerintah yang akan menerbitkan Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja direspon sejumlah asosiasi buruh. Mereka menggelar unjuk rasa menolak pembahasan regulasi baru yang dituding tidak berpihak pada para buruh. Omnibus Law adalah salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Caranya dengan menyederhanakan dan menghapus sejumlah undang-undang yang kontraproduktif dan menjadikan undang-undang baru yang ramah iklim investasi. Khusus dalam bidang ketenagakerjaan, Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja mengatur soal sejumlah hak pekerja. Di antaranya penetapan upah minimum dan aturan pemberlakuan skema upah per jam, serta keleluasaan perhitungan upah minimum bagi industri padat karya. Aturan pemutusan hubungan kerja juga diatur, di antaranya perlindungan melalui program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Jaminan ini tidak hanya berlaku pada karyawan tetap, tetapi juga melindungi hak pekerja kontrak dan alih daya atau outsourcing. Selain itu diatur juga soal perlindungan dan perluasan lapangan kerja, di mana fleksibilitas waktu kerja untuk memungkinkan skema upah per jam, serta jaminan hak dan perlindungan yang sama antara pekerja tetap, pekerja kontrak, dan pekerja alih daya. Meski baru berbentuk draft, sejumlah aturan dalam Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja ini ditolak para buruh. Para buruh khawatir, bila aturan ini diundangkan, maka nasib para pekerja akan makin terpinggirkan. Massa buruh mengajukan 6 poin keberatan atas Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja. Di antaranya sistem upah per jam yang menyebabkan tidak tercapainya upah minimum regional. Fleksibilitas pasar kerja juga dikhawatirkan membuka keran tenaga kerja asing dan tenaga kerja kontrak serta alih daya. Yang juga menjadi keberatan adalah ancaman hilangnya hak pesangon serta tidak adanya sanksi pidana bagi pengusaha yang abai terhadap hak pekerja. Dibutuhkan komunikasi yang dinamis antara pemerintah, pengusaha, dan para pekerja untuk bisa mewujudkan iklim investasi positif di tanah air. Karena tanpa adanya komunikasi dan kesepakatan yang saling menguntungkan, wacana investasi di tanah air akan jauh panggang dari api.